nggak salah lagi, ini adalah mobil paling cantik di tahun 2023. Yuk, seperti apa mobilnya? Kita simak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya. Nah, ini adalah mobil aslinya, yaitu mobil Ferrari F40. Dan ini adalah mobil setelah dirombak total oleh Liberty Walk. Udah beda jauh ya, sampai Ferrari sendiri nggak mau mengakui kalau ini adalah ini Ferrarinya. Yuk, yang pertama kita lihat dari packagingnya. Untuk packagingnya sendiri, ketika kamu beli, kamu akan langsung mendapatkan model seperti ini, yaitu kaca mika yang di luarnya itu diberi bungkus lagi. Dan jujur ini adalah mungkin salah satu packaging yang paling indah yang pernah saya lihat untuk tampil secara desainnya, secara tampilannya. Biasanya itu lebih plain, lebih datar, nggak terlalu art seperti ini. Nah, untuk yang kali ini, untuk Tokyo Auto Salon 2023 ini desainnya dibuat berbeda. Dan memang seperti corak aslinya ketika dia ditampilkan di pameran Tokyo Auto Salon 2023. Nah, coba ya kita buka isinya seperti apa. Jadi ada bungkus plastiknya di luarnya. Terus untuk bagian dalamnya seperti ini. Bagian backgroundnya itu ada tulisan LPWK. Tulisannya itu bisa dilepas. Jadi itu bisa menambah estetika ketika kita memajangnya sekalian dengan kotak mikanya ya. Nah, terus coba sekarang kita buka untuk bagian mika luarnya. Yang kemudian kita bahas masalah detailnya. Untuk bagian mika luarnya itu mudah dilepas seperti ini. Jadi sebaiknya kalian hati-hati kalau memegangnya, karena rawan lepas, karena nggak ada isolasinya, nggak ada lemnya. Jadi rawan jatuh daripada rusak kan. Untuk bagian sandbase-nya itu persis seperti yang ada di Tokyo Auto Salon 2023, persis seperti itu, ada coraknya. Dan untuk melepasnya kalian butuh obeng. Hati-hati melepasnya, rawan jatuh. Untuk bagian bannya, kalau di Inno 64 ini bannya itu nggak bisa muter ya, nggak bisa muter dengan baik. Jadi lebih baik jangan dipakai buat di race. Ini memang benar-benar buat balapan, sorry. Ini benar-benar buat dipajang. Untuk detailnya saya lihat sama persis seperti aslinya. Bagian stikernya aman, bagian catnya juga aman, sama persis. Dan lanjut, tapi yang membedakan di sini adalah bagian brake calipernya. Saya nggak menemukan ada warna yang berbeda di bagian bannya atau ada tekstur yang berbeda seperti brake calipernya. Seperti aslinya, yang bagian dalamnya kelihatan kuning dan kelihatan bagian brake calipernya itu. Yang sekali di Inno ini tidak ditampilkan, mungkin agak susah yang bikinnya ya. Nah, untuk di bagian belakang ini saya nggak menemukan ada perbedaan dari yang bikinan aslinya. Jadi Inno 64 benar-benar membuat dengan sangat detail, dengan sangat bagus, termasuk bagian bawahnya itu yang saya pegang itu memang teksturnya kelihatan beda, kelihatan mungkin ada keser karbon seperti itu ya. Jadi benar-benar diperhatikan detailnya. Yang membedakan cuma bagian kaca belakangnya yang beda bahan, yang mungkin dimaksudkan untuk memperlihatkan bagian mesinnya dengan lebih baik. Untuk bagian sampingnya yang membedakan dengan versi Cinanya adalah di bagian bendera Jepang atau bagian lingkaran merah itu di racing sun-nya itu, karena Cina memang lebih sensitif terhadap hal-hal yang berbau dengan Jepang terkait masa lalu mereka. Untuk mobil ini sudah ada spionnya ya, dan spionnya itu bahannya kuat, nggak lentur seperti Mini GT. Yang ini lebih bagus bahannya. Ini untuk bagian depannya kita lihat yang seperti berbanding dengan gambar di bawah, semuanya sama persis, termasuk stiker-stiker kecil yang ada di bagian depannya itu semuanya persis sama. Saya sampai kesulitan menemukan ini bedanya di mana, karena ini digarap dengan sangat baik ya, termasuk tekstur, stiker, terus white body-nya, lebarnya itu dibuat dengan sangat detail seperti mobil aslinya. Untuk bagian bawahnya sih seperti kebanyakan mobil di harga ring sekian, bagian bawahnya itu nggak detail, cuma datar seperti itu, dan ditampilkan nama merek juga nama mobilnya, tapi nggak ada tekstur seperti yang lainnya di bagian bawah mobilnya, sayang sekali. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang permukaannya. Untuk surface-nya, di sini saya menggunakan sinar UV seperti biasanya untuk mencari
bagian dari cat yang mungkin ada bubblingnya, ada bubble-nya, atau bagian dari cat yang tidak rata. Biasanya ada beberapa kalau misalnya kita pas apes gitu, tapi sejauh yang saya lihat ini saya nggak menemukan adanya cat yang rusak di sini, semuanya aman. Nah, sebenarnya mobil warna putih sendiri itu agak susah ya sebenarnya untuk mendapatkan detail yang bagus, untuk menunjukkan body line-nya, tapi di sini benar-benar terlihat semua. Nah, ini penampakannya terlihat sangat cantik. Yang seperti saya bilang tadi, biasanya mobil warna putih itu sulit kelihatan body line-nya dan sulit untuk di finishing. Kebanyakan mobil diecast yang kita tahu di luar sana, kalau kita beli yang warna putih itu kebanyakan selalu ada sedikit-sedikit ada cacatnya. Nah, ini benar-benar dia tidak terbulu-bulu ketika mengcoating layer per layernya sampai warnanya jadi sangat indah dan tidak cacat sama sekali. Untuk menilainya, dapat nilai berapakah? Mobil ini harganya 225.000 atau USD 14,5, packagingnya 9,5, detailnya 9,5, servicenya saya kasih 10 karena memang benar-benar sempurna, dan harganya sangat murah untuk mobil ukuran segini 1:4, tapi dengan harga sekian. Jadi kamu harus beli ini sebelum kamu mati ya. Buy before you die. Skornya adalah 9,75. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.